Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Syawali, NRP 21-2023-082. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan dengan NRP 21-2023-087. Saya Danendra Noval, NRP 21-2023-089. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Syahrul dengan NRP 21-2023-101. Nama saya Raihan Aulia Edika Putra, NRP 21-2023-093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah teknologi bahan yang dengan studi kasus Pusat Informasi Perancangan Arsitektur 1. Next, berikut denah bangunan pada kasus studi berikut. Next, berikut tampak samping dan tampak depan pada bangunan. Next, kemudian ada potongan bangunan melintang dan potongan bangunan memanjang. Berikut isometrik terurai. Dan berikut perspektif suasana eksterior dan interior. Material-material yang akan kami bahas pada presentasi berikut yaitu kayu, batuan, logam, kaca, plastik, dan cat. Berikut komponen bangunan meliputi struktur dan non-struktur. Untuk struktur ada di pondasi, balok, kolom, atap. Kemudian non-struktur ada dinding, lantai kusen, dan plafon. Di sini saya akan menjelaskan material dari kayu. Untuk struktur terdapat balok dan atap kayu. Untuk atapnya sendiri menggunakan struktur balok, yaitu menggunakan balok LVL. Untuk balok LVL ini itu dilengkungkan setiap pada desain bangunan. Sebelumnya untuk kayu LVL ini dilengkungkan menjadi setengah lingkaran. Next. Kenapa LVL? Untuk LVL ini itu mudah dibentuk karena desain pada bangunan ini yang mengharuskan penggunaan atap melengkung, dan LVL ini sangat cocok karena bahannya mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan customer dan kekuatannya yang stabilitas yang lebih tinggi. LVL dibuat dengan merekatkan lapisan tipis kayu veneer dengan arah selat yang berlawanan, menghasilkan material yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan kayu solid. Kemudian keseragaman dan kontrol dimensi. Proses pembuatan LVL memastikan dimensi yang konsisten dan seragam, meminimalkan variasi dan cacat yang umum terjadi pada kayu solid. Kemudian ketahanan terhadap hama dan serangga. Proses pembuatan LVL termasuk penggunaan lem dan resin, membuat kayu ini lebih tahan terhadap serangan hama dan serangga dibandingkan kayu solid. Next, beberapa hal yang penting dalam memilih LVL. Biaya kayu LVL umumnya lebih mahal daripada kayu solid. Penting untuk memilih LVL yang sesuai dengan standar kualitas dan cocok untuk aplikasi yang dimaksudkan. LVL tidak memiliki estetika kayu solid yang alami. Next, ukuran dan penempatan balok. Ukuran balok kayu LVL. Untuk ukuran balok kayu LVL ini menggunakan balok kayu 15x15 dengan panjang 5 meter. Untuk penempatannya ada 15 buah balok yang akan terpasang pada bangunan tersebut. Untuk penempatan balok kayu terdapat di 15 titik pada denah. Next. Kemudian ada atap. Atap bangunan ini menggunakan struktur rangka kayu. Terdapat kaso ukuran 5/7 yang kemudian dipasangkan di atas balok kayu. Kemudian terdapat triplek dengan ketebalan 5 mm yang dipasangkan di atas kaso. Next. Untuk non-strukturnya terdapat kusen dan lisplang. Kusen pada bangunan ini menggunakan kusen kayu jati. Untuk kusen pada jendela, tepatnya pada jendela bangunan ini. Kemudian lisplang. Untuk lisplang ini pada atap menggunakan jenis kayu jati. Next. Kenapa kayu jati? Karena kayu jati memiliki keawetan yang sangat tinggi. Kayu ini tahan terhadap rayap, jamur, dan serangga lainnya. Kayu jati juga tahan terhadap cuaca ekstrim seperti hujan, panas, dan dingin.
Untuk kekuatan pada kayu jati adalah kayu yang sangat kuat dan kokoh. Kayu ini juga tidak mudah melengkung, retak atau patah. Kemudian kayu jati memiliki serat yang indah dan berwarna coklat keemasan. Kayu ini juga mudah di finishing dan dapat dipoles hingga mengkilap. Kemudian kayu jati adalah kayu yang ramah lingkungan. Kayu ini ditanam di hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Next. Untuk penempatan kusen dan lisplang. Penempatan kusen kayu pada bangunan tersebut terdapat pada bagian depan bangunan. Kemudian untuk penempatan lisplang pada bangunan tersebut terdapat pada bagian depan bangunan yang mengikuti arah balok kayu. Next. Kemudian ada meja resepsionis dan meja kerja. Untuk meja resepsionis menggunakan material kayu. Untuk jenis kayu pada meja resepsionis ini menggunakan kayu jati. Untuk meja kerja pada ruangan kerja juga menggunakan meja jenis kayu jati. Next. Untuk pameran dan tempat tunggu. Untuk pameran, material ini menggunakan bahan triplek yang dibentuk menjadi seperti ini dengan penambahan kasa sebagai penguat di dalamnya. Kemudian tempat duduk, untuk bahannya sama seperti pameran sebagai tempat duduk dengan penambahan busa sebagai tempat duduknya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah kaca. Next. Yang pertama ada jendela kaca. Jendela kaca adalah bukaan pada dinding bangunan yang diisi dengan panel kaca. Fungsinya sebagai yang pertama adalah pencahayaan alami, yang kedua adalah estetika, yang ketiga ada ventilasi, dan keempat adalah pemandangan. Pada bangunan ini untuk kacanya memakai kaca Asahimas yang memiliki ketebalan 6 mm. Kaca Asahimas menggunakan bahan baku berkualitas dan kontrol kualitas barat untuk memastikan produknya berstandar tinggi, yaitu pasir silika, soda abu, batu kapur, dolomit, dan kulit. Next. Kenapa kaca Asahimas? Yang pertama ada kualitas. Kaca Asahimas ada memiliki ketebalan yang cukup untuk aplikasi umum dan juga tersedia dalam pilihan kaca tempered yang 4 kali lebih kuat dari kaca biasa, sehingga lebih aman dan tahan lama. Serta kaca Asahimas yang memiliki ketebalan 6 mm, tingkat kejernihan yang tinggi sehingga menghasilkan tampilan yang lebih jernih dan bebas distorsi. Yang kedua ada harga yang terjangkau. Kaca Asahimas 6 mm ditawarkan dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan merek kaca lainnya. Dengan kualitas yang setara, ketebalan 6 mm cukup untuk banyak aplikasi, sehingga Anda dapat menghemat biaya dibandingkan dengan menggunakan kaca yang lebih tebal. Yang ketiga ada kemudahan. Kaca Asahimas 6 mm mudah ditemukan di toko-toko material bangunan, serta kaca Asahimas 6 mm mudah dipotong dan dipasang, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Next. Yang ketiga ada kekurangan kaca Asahimas. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan jendela kaca tidak meredam suara dengan baik, sehingga suara bising dari luar ruangan mudah masuk ke dalam ruangan. Yang kedua ada privasi. Jendela kaca bening tidak memberikan privasi, sehingga Anda perlu menggunakan jenis kaca lain seperti kaca reflektif atau kaca sandblack. Yang ketiga ada berat. Jendela kaca lebih berat daripada beberapa jenis kaca lain seperti kaca float, sehingga perlu dipertimbangkan untuk struktur yang tidak dapat menopang beban yang berat. Next. Yang kedua ada pintu kaca. Pintu kaca yang digunakan pada bangunan tersebut yaitu pintu kaca otomatis yang juga dikenal sebagai pintu geser otomatis. Adalah jenis pintu yang dibuka dan ditutup secara otomatis tanpa perlu dipegang. Yang kedua ada kelebihannya. Pintu kaca otomatis menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan pintu tradisional antara lain. Yang pertama ada kemudahan akses, mudah digunakan terutama bagi orang yang membawa barang, anak-anak, atau pengguna kursi roda. Yang kedua ada keamanan, mencegah orang tak berwenang masuk, dilengkapi sistem penguncian otomatis dan sensor gerak. Yang ketiga ada efisiensi energi, menghemat energi dan menutup otomatis, mengurangi kebocoran udara. Di sini saya akan menjelaskan tentang plastik dan cat.
Di dalam bangunan ini kita memakai plafon PVC. Bahan plafon PVC merupakan jenis plastik yang dipakai untuk pembuatan pipa air. Saat ini pemakaian PVC juga meluas untuk bahan bangunan termasuk material plafon. Kelebihannya yang pertama, anti rayap. Jelas anti rayap karena bahan ini tidak mengandung selulosa. Selulosa itu merupakan bahan makanan utama rayap. Ini adalah salah satu upaya untuk kita yang ingin mendesain plafon dengan motif serat kayu. Kini tersedia berbagai macam varian motif. Yang kedua, anti bocor dan tidak lapuk. Mempunyai kelebihan anti air sudah pasti karena bahan ini biasa digunakan di pipa air. Jelas tidak akan rembes dan membuat lapuk. Beda dengan plafon gipsum. Plafon gipsum itu rawan berjamur jika berada di kelembapan yang sangat tinggi. Yang ketiga, tidak memerlukan finishing. Plafon PVC sudah siap dipasang tanpa memerlukan proses finishing lagi. Biasanya bahan plafon harus diberi finishing untuk memberikan tampilan akhir. Misalnya seperti plafon gipsum. Plafon gipsum itu harus didempul dulu agar terlihat halus. Namun plafon PVC ini sudah tidak didempul lagi, itu sudah jadi. Next. Pada kekurangan, yang pertama, tidak tahan sinar matahari secara langsung. Hanya dapat dipasang di indoor saja. Jika terkena sinar matahari terus-menerus, plafon ini akan cepat pudar atau retak. Yang kedua, tidak bisa mengganti motif. Maksudnya adalah jika kita perlu membeli lembaran baru yang sesuai dengan desain yang kita mau, kita tidak dapat mengecat ulang saja untuk mengganti tampilannya. Seperti pada plafon gipsum, kita juga tidak dapat memilih motif dengan gambar custom seperti pada wallpaper karena dicetak serupa dalam setiap lembarannya. Next, merek material plafon PVC. Material plafon PVC yang kita pakai menggunakan merek Suma Plafon. Suma Plafon memiliki model flat dan desain dengan spesifikasi lembaran bahan 20 cm dan 30 cm serta memiliki ketebalan bahan standar 8 mm. Motif atau desain yang kita pakai dalam plafon PVC putih doff 20 cm. Spesifikasi harga ukuran 20 x 30 kisaran 15.000 per lembarnya. Nah, lalu ada pintu toilet PVC. Pintu PVC yang digunakan pada toilet terdapat 3, yaitu 2 untuk wanita, 1 untuk pria. Untuk ukuran PVC yang digunakan berukuran sama rata 180 x 60. Merek pintu PVC yang digunakan adalah Puso. Memiliki harga kisaran kurang lebih 380.000 per pintunya. Kelebihan pintu PVC Puso yaitu tahan terhadap cuaca dan tidak karat, anti rayap, mudah dipasang, banyak pilihan warna, motif, dan ukuran. Tidak perlu mengecat ulang selama bertahun-tahun, tidak menyusut atau mengembang seperti kayu. Next. Lalu cat tembok. Cat yang kita pakai itu ada 2. Yang pertama, cat warna granite grey digunakan pada interior. Merek cat yang digunakan adalah Cadillac, memiliki harga kisaran 170.000 per 5 kg. Lalu yang kedua, cat warna minimalis grey digunakan pada toilet saja. Jadi hanya terdapat 2 warna cat yang berbeda untuk membedakan ruang interior dan toilet. Merek yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu Cadillac, memiliki harga sekitar 180.000 per 5 kilogramnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian logam. Logam terdapat 2 kelompok logam, yaitu logam murni dan logam paduan atau metal alloy. Logam murni terbentuk dari satu jenis atom saja, seperti besi murni, tembaga murni, emas murni, dan sebagainya. Sebagai contoh, tembaga murni menjadi bahan untuk pembuatan kabel listrik. Sementara itu, logam paduan terbentuk dari 2 atau lebih jenis atom yang dicampur dalam keadaan cair.
Logam sebagai bahan dasar mebel memiliki lapisan finishing yang bagus dan memiliki keawetan yang baik sehingga tahan terhadap serangan rayap, cuaca, dan karat. Logam yang umum digunakan untuk pembuatan furnitur diantaranya aluminium, besi tempa, dan stainless steel atau baja tahan karat. Next. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari logam. Untuk kelebihannya, salah satu kelebihan utama material logam adalah kekuatan yang tinggi. Material logam seperti baja, aluminium, dan titanium memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi. Hal ini membuat material logam menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan kekuatan dan ketahanan terhadap beban berat. Untuk kekurangannya, salah satu kekurangan utama material logam adalah beratnya yang relatif lebih tinggi dibanding dengan material lain seperti plastik dan kayu. Hal ini dapat menjadi masalah jika material logam yang digunakan dalam aplikasi memerlukan bobot yang ringan seperti dalam industri otomotif dan pesawat terbang. Walaupun material logam tahan terhadap korosi, namun beberapa jenis logam seperti besi dan baja rentan terhadap karat. Jika material logam digunakan dalam lingkungan yang lembab atau berpotensi menyebabkan korosi, maka material tersebut dapat berkarat dan mengurangi masa plastiknya. Next. Lalu ada pondasi dan akur dinding. Pondasi, plat setapak atau pondasi cakar ayam adalah jenis pondasi yang biasa digunakan dalam hunian bertingkat. Pondasi ini disebut juga sebagai pondasi footplate karena bentuknya mirip seperti telapak kaki yang rata. Pondasi cakar ayam termasuk jenis pondasi dangkal yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Persegi mana lebih cocok digunakan sebagai finish pada dunia konstruksi. Angkur adalah jenis kayu yang berfungsi menyatukan struktur atas dan dengan bawah atau antar struktur yang bersisian. Salah satunya instrumen atau material yang digunakan dalam pembuatan sebuah konstruksi sehingga cukup sering digunakan dalam konstruksi atau industri seperti angkur yang berfungsi untuk menyatukan menghubungkan dinding dengan sloof, kusen dengan dinding, pondasi dengan sloof, dan sebagainya. Next. Lalu ada paku. Paku merupakan material bangunan yang terbuat dari logam keras yang berujung runcing. Paku umumnya terbuat dari baja. Fungsi paku adalah untuk mengikat atau meletakkan dua komponen bangunan dengan cara menebus keduanya agar bisa tembus di bahan bangunan yang ingin dilekatkan. Lalu paku dipukul dengan palu. Paku digunakan untuk pemasangan atap bitumen ke triplek, kemudian triplek ke kaso, dan kaso ke balok kayu. Next. Lalu ada kusen pintu aluminium. Kegunaan kusen pintu aluminium sebagai tempat peletakan daun pintu maupun jendela, sebagai bagian konstruksi bangunan, sebagai penyekat dinding bangunan. Secara desain, kusen aluminium dapat dibuat sesuai pesanan. Bahan aluminium tahan kropos, tidak lapuk, dan tentunya tidak dimakan rayap. Memiliki sifat yang terbilang kuat, apalagi jika berada dalam suhu rendah. Elastis dan ringan sehingga mudah untuk dibentuk, bahkan ditarik-tarik. Konduksi dan reflektif sehingga dapat menjadi pengantar listrik yang baik. Next. Lalu ada keran dan gagang pintu. Di sini untuk kerannya saya mengambil dari keran bermerek Toto yang untuk harganya untuk satuannya kisaran 600.000. Lalu untuk gagang pintu saya mengambilnya dari merek Aigo yang untuk harga satuannya adalah 62.000. Untuk selanjutnya batuan dan rekayasanya. Next. Batuan adalah bahan padat yang terdiri dari satu atau lebih mineral dan merupakan bagian kecil dari batuan. Batu terbentuk melalui berbagai proses geologis dan dapat ditemukan di permukaan bumi atau dalam kerak bumi. Mereka memiliki beragam ukuran untuk bentuk dan komposisi, tergantung pada kondisi lingkungan di mana mereka terbentuk dan jenis mineral yang terkandung di dalamnya. Untuk pasir adalah material buatan yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Untuk ukurannya, pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir ini dapat digunakan pada pengecoran, plester, dinding, pondasi, dan pemasangan batu dan bata. Untuk trasram adalah plesteran anti air
Untuk aplikasi pada dinding bata dengan ukuran 30 cm yang terdapat pada area yang basah seperti kamar mandi dan WC. Next. Bitumen. Bitumen itu sendiri adalah aspal cair yang dibuat melalui proses menggabungkan hidrogen dan hidrokarbon dengan sedikit campuran dari belakang dan klorin serta oksigen. Untuk keramik seluruh ruangan menggunakan keramik Nirogranit Pietra Gips series 60x60 cm. Kisaran harga kurang lebih 410.000 per box. Sedangkan keramik lantai untuk WC menggunakan keramik rustik Terrazzo 30x30 cm. Adapun juga keramik dinding WC menggunakan keramik mozaik 20x20 cm. Kisaran harga kurang lebih 41.700 perak per box. Untuk wastafel menggunakan wastafel keramik, kisaran harga Rp989.000 per barang. Untuk WC menggunakan WC keramik, kisaran harga Rp745.000 per barang. Dan untuk urinal menggunakan urinal keramik, kisaran harga Rp918.000 per barang. Selanjutnya untuk grass block. Grass block adalah jenis swapping block yang dirancang untuk memungkinkan pertumbuhan rumput di antara celah-celahnya. Ini terdiri dari bahan seperti beton atau plastik dengan lubang atau celah yang cukup besar untuk memungkinkan rumput. Next. Batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Batu bata ini dipasang pada bagian dinding yang digunakan ialah batu bata merah dengan ukuran 20 cm x 10 cm x 5 cm. Untuk beton adalah material konstruksi yang terbuat dari campuran agregat kasar seperti kerikil, agregat halus seperti pasir, semen, dan air. Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan tersebut dicampur hingga menjadi pasta homogen yang kemudian akan mengeras dan membentuk massa padat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.